bakhil. Bakhil adalah salah satu sifat tercela di dalam agama Islam. Bakhil adalah orang yang terlalu hemat dalam mengeluarkan harta sehingga tidak mau berbagi kepada sesamanya. Orang yang bakhil termasuk juga orang yang berlebihan dalam mencintai harta, pelit ataupun kikir. Sedangkan apa ya arti kufur nikmat? Kufur nikmat secara bahasa artinya menutupi atau mengingkari. Sehingga kufur nikmat adalah orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kufur nikmat adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kak Ella akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang bakhil dan kufur nikmat. Adik-adik semua penasaran? Yuk kita semak cerita tentang seorang yang bakhil dan kufur nikmat berikut ini. Berikut kisah Sa'labah, seorang yang bakhil dan kufur nikmat. Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari adalah salah seorang sahabat yang hidup miskin bersama istrinya pada masa Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, tidak pernah tertinggal melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Sa'labah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakannya agar dirinya bergelimang harta. Ya Rasulullah, jika Allah memberikan kekayaan kepadaku, niscaya aku akan dapat memberikan sebagian kepada setiap yang berhak menerimanya. Nabi Muhammad SAW mendoakan Sa'labah. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimilikilah seekor kambing oleh Sa'labah. Usaha kambing Sa'labah pun berkembang dengan sangat pesat. Namun hal itu menjadikan Sa'labah mulai jarang sholat berjamaah di masjid dan tidak menghadiri sholat Jumat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menugaskan 2 orang untuk menarik zakat dari Sa'labah. Ia menolak utusan tersebut. Ketika utusan beliau melaporkan keadaan Sa'labah, beliau berkata, "Celakalah Sa'labah." Dan turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Ketika Sa'labah mendengar ayat tersebut untuk mengecam dirinya, ia mulai ketakutan. Segeralah Sa'labah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan zakatnya. Beliau menolak dan berkata, Allah melarang aku menerimanya. Mendengar perkataan beliau, Sa'labah menangis terseduh-seduh. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Sa'labah tersebut? Dari kisah Sa'labah tersebut, kita sebagai seorang muslim yang beriman harus menghindari akhlak tercela seperti Sa'labah, yakni kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Sa'labah mengakibatkan ia berbuat bakhil terhadap sesamanya. Kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan mendapatkan balasan, yaitu azab yang sangat pedih. Adik-adik, apa saja ya hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah tadi? Berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah tadi. Yang pertama, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kikir termasuk dalam perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menghindari sifat tamak ataupun rakus karena termasuk perbuatan tercela, sehingga kita harus bertobat jika melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang bersifat bakhil telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 8 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bakhil merupakan sifat yang tercela. Allah sangat murka terhadap orang yang bakhil dan kufur nikmat. Orang yang bakhil dan kufur nikmat akan mendapatkan balasan, yakni azab yang sangat pedih. Nah, kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib untuk selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi kepada sesama yang membutuhkan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu atau senantiasa menambah nikmat kita, dan semoga kita menjadi golongan orang yang dermawan. Amin.